Oke, kita mulai. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan aku Nazila Arifia Sopa dari kelompok 3. Nah, di sini kita mau jelasin tugas UTS kita. Oke. Pertama, kita menggunakan bahasa Python dulu. Kita menggunakan Google Colab di sini. Nah, kita mulai dari ini, data NP array, di mana itu tempat untuk menginput data kita. Di mana kita di sini tuh punya 20 kali 20 data yang disalin penuh dari soal. Oke. Nah, ini grid asli. Ini tuh buat nanti si gambar yang pertama gitu, yang asli dari data asli gitu, tidak ada perubahan sama sekali. Terus di sini xnew itu menggambarkan bahwa nanti si datanya tuh punya interpolasi 0,5 di setiap data asli gitu. Jadi kayak kan ini interpolasinya cuma satu. Nah, nanti di si xnew itu punya bikin titik baru di dekat si data yang asli gitu. Jadi setiap data asli itu di pinggirnya pasti bakal ada titik baru, yaitu new. Si new ini. Nah, terus lanjut ke interpolasi bikubik. Nah, kita pakai regular grid interpolal ya, kayak itu. Oke. Nanti di sini tuh dia tuh si gambar tuh bakal menghasilkan data yang lebih smooth daripada data asli gitu. Oke, tidak sekaku itulah, walaupun agak lebih kaku, akan kelihatan kaku kalau dibandingin sama interpolasi B-spline ini yang udah 3. Nah, kita lanjut ke interpolasi B-spline 3 order 3 ini. Nah, pokoknya ini tuh pakai red binary spline. Nanti tuh si data itu bakal lebih smooth daripada yang bikubik gitu. Nah, di sini kita pentitelan kayak biasa gitu. Oke. Nah, dan ini hasilnya. Nih, kalau dibandingkan antara kontur data asli, interpolasi bikubik sama interpolasi B-spline gitu, yang bisa itu lebih smooth dalam bentuk warna. Dan kayak pokoknya nanti bakal lihat kalau udah di 3 dimensiin gitu. Dan antara ini sama ini kelihatan kan yang ini paling kaku daripada yang ini gitu. Oke. Terus kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada 3 dimensian. Ini seperti biasa, kita input data dulu. Ini kayak yang tadi ya, sama datanya pokoknya. Terus ini kayak deklarasi grid pertama yang asli, ini interpolasi kubik yang tadi. Sini yang interpolasi B-spline, ya Allah, spline order 3. Oke, terus ini di sini tuh kayak plot 3 dimensi surface, di mana itu ada AX plot surface. Jadi itu bakal menggambarkan si datanya tuh 3 dimensi gitu. X nya itu kayak depan belakangnya, terus si datanya tuh yang ke atasnya. Oke. Yang lain juga apalagi si ini juga apalagi plot kontur. Ini yang kayak pertama tadi, yang ini kayak untuk memperhatikan si ini nih buat nanti perbandingan akhir gitu. Oke, dan ini hasilnya nih. Yang aku maksud tadi tuh bakal kelihatan di 3 dimensi itu di sini. Kayak kan tadi kalau di kontur kan kayak ya udah warna doang gitu kan, tapi kalau misalnya di sini digambarin tuh kelihatan kan smoothnya tuh kayak lebih jelas gitu, lebih terlihat daripada yang ini nih. Apalagi yang asli, lihat ya, asli bener-bener kayak kotak-kotak banget, kaku banget kan. Ini lumayan, tapi kalau dibandingkan sama ini lebih smooth gitu. Terus kita beralih ke nomor 2. Aduh, sorry guys. Terus kita balik ke nomor 2 ini. Mana bentar. Kayak biasa, ini karena database-nya banyak ya, jadi kita memanggil database yang udah kita set, dimana kita tuh di sini punya data yang namanya crocodile dataset.
berapa krokodil, karena kelompok kita milihnya krokodil gitu, mencari habitat krokodil, gak tahu kenapa alasannya. Terus kita milih nih kolom numerik. Nah, kita ulang lagi ya, kita masuk ke nomor 2. Ini tuh kita mengimplementasikan ke yang tadi kita buat di nomor 1 gitu, ke dalam database yang lebih gede. Oke, pertama kita ada baca dataset, karena kita menggunakan database yang isinya tuh lumayan banyak gitu, dan jadi kita kayak menyambungkan si datanya tuh dari database yang kita set gitu. Ini kita krokodil dataset CSV. Kenapa krokodil? Karena data kita tuh mengambil data penyebaran krokodil, kalau nggak salah ya, habitat krokodil gitu. Nah, di sini kita pemilihan 3 kolom inti dari si krokodil set ini. Terus kita masuk ke pembuatan gridnya gitu. Oke, itu dibuat grid rapat 200 kali, kayak ini 200 kan, berarti nanti ada axolodim, berarti nanti gridnya tuh ukuran 200 kali 200 titik gitu. Oke, pokoknya di sini tuh bakal si interpolasinya tuh akan dihitung gitu. Terus kita bentar, aduh. Nah, yang pertama tuh kita coba yang si cubic interpolation dulu kan, ini namanya juga kubik, dicoba dulu si kubiknya. Terus kalau nanti si kubik gagal, maka terus nanti interpolasinya tuh kita mulai di sini nih. Kita pertama tuh nyoba si kubiknya dulu, tapi kalau misal si kubiknya gagal, nanti si RBF nya bakal dipakai gitu. Oke, terus kita beralih ke interpolasi baru, dimana kalau baru tuh kita mengambil ini nih, 1200 titik, ngikutin dari sini ya, pokoknya bakal ada 1200 titik baru yang acak gitu. Ngikutin si titik yang data asli gitu. Itu bertujuan buat nambah data sintesis jadi lebih rapat gitu dibandingkan sama titik aslinya begitu. Terus kita masuk ke figur grafik 3 dimensinya. Apa ya ini? Oke, kita mulai ke grafik 3 dimensinya. Bentar. Nah, kita pakai Cima Viridis, dimana nanti bakal mengeluarkan warna hijau sama biru gitu. Nah, maksud dari C red dan label lagi, dan C ini black, ini light scatter gitu. Jadi data aslinya tuh nanti bakal titik itu warna merah, terus kalau titik yang baru itu bakal berwarna hitam gitu. Oke, dengan label kalau yang merah itu titik asli, kalau yang merah itu titik interpolasi gitu. Oke, lagi. Kalau ini mah seperti biasa ya, 2 dimensi dengan titiknya tuh kalau yang asli red, terus yang baru tuh black, sama kayak yang tadi aja. Viridis tuh warna apa ya lupanya, sama Viridis, oh iya sama Viridis itu biru sama hijau. Oke, terus simpan hasil kerja kan. Terus ini deh hasilnya. Nah, kita liatin gambarnya nih.
peta elephantine Kobe. Nah, ini tuh warna kuning sama biru itu menandakan ketinggian kan, dimana ternyata penyebaran buaya itu merah kan data asli nih, ternyata lebih banyak di dataran rendah daripada dataran tinggi kayak gitu hasil dari gambarnya. Terus ini dari konturnya nih, kontur kan berarti ini tuh tinggi kan, itu rendah, dan dimana yang banyak titik merah itu ada di sini yang menandakan bahwa si buaya itu tersebar lebih banyak di dataran rendah. Oke, segitu aja. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.